Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewers 88. Hari ini masih bersama saya dan teman-teman saya di Nostalgia Kiki 94. Sebuah persahabatan yang tak lekang oleh waktu, dan kami akan terus menjaga persahabatan ini dengan cara kami. Dan hari ini Mani oleh teman-teman saya selama di Kiki 94. Di sebelah kanan saya ada Puji dari TN2, dan di ujung sana ada co-host saya Susi dari TN2 juga. Ji, terima kasih udah mau datang di sini. Kita masih mau bernostalgia tentang kisah-kisah kita di Kiki. Pertama gue tanya sama lu gini, Ji. Lu pernah nggak, Ji, waktu di kelas entah 2 apa 3 ya, ada tetangga depan kelas lu tuh anak TN1 yang suka iseng nongol kepalanya dari pintu sambungan? Itu sering. Iya, siapa, Ji, orang itu? Kalau waktu itu gue yang ingat ya itu si Didi Kurniadi. Ya, itu sering nongolin. Lah dia itu kan kalau nongol dengan muka yang aneh gitu. Aneh juga? Iya, ngeledek kita gitu. Asal ada yang belum nengok, dia tuh nggak bakalan ngeledek. Tapi begitu bisa nengok, dia mukanya ngeledek, kan ngeselin banget ya. Kok gini, ini si Didi nongol. Dia Banyak. siap, yang dituju siapa? Enggak, dia memang godain aja. Oh. Dia orangnya seneng godain orang. Oh, kalau selain itu Didi tuh ada lagi? Enggak, gue sering liatnya Didi. Sering lihat Didi. Kalau apa, Susi pernah cerita Pelis katanya sempet juga yang kayak gitu hobinya tuh, minta pintip. Iya. Lu pernah lihat kalau Pelis itu? Pernah. Ah. Tapi memang kalau gue sering liatnya sih Didi, cuma Oh. pernah gitu ya sesekali waktu Pelis emang dia gitu. Itu dia memang belum tahu. Apa yang Sampai gue lihat? Iya, kalau ada feeling gue gini, dia ngincer cewek di antara kelas kita gitu. Oh. Cuma pada waktu itu kan yang aktif itu memang gengnya dia doang. Ya gue sih ngincernya paling dia ini yang lagi diintip dia nih gitu, rame-rame berenam itu. Karena kan geng-geng genit itu adanya di dia. Kalau geng genit Kemarin posisinya di belakang ya? dia duduk ya? posisi belakang. Kalau gue punya geng posisi depan semua. Depan semua. Dia depan, gue mepet tembok. Oh. Jadi depan tuh tembok cuma kanan kiri dari Iya. kelas. pas pintu dia gue Oh. sebelah kanan Iya. mepet tembok. Oh. Kalau gua ngambilnya kan selalu kiri duduknya gitu kan, selalu meja bulu adanya di kiri. Oh. Dia selalu di kanan kalau dia. Itu Kenapa, Sus? deket gengnya. Emang dapetnya di situ adem. Karena kan ketutupan tembok. Kayaknya kan kalau pas barisan kedua, ketiga, Nah. kayaknya dari pintu silo. Oh, alasannya itu. Kalau di situ enak adem, udah gitu kan bisa nyender gue. Jadi ngeliat orang gue nyendernya udah sih aja. Nah, kalau menurut lu tuh dulu antara TN1 TN2 tuh berisikan mana sih? Berisik TN1. Oh. TN2 orangnya rada kalem. Oh gitu. Cuma dia brutalnya di luar. Oh, Kalau di nggak dalam di sekolah kelas tuh ya? enggak. Dia keluar gerbang aja. Udah itu yang namanya sapam udah kenal semua. Yang Sule udah kecil itu Sule gitu. TN2 tuh dulu banyakan tinggal di sekitaran Giki apa? TN2 Jauh. itu jauh ya, jauh-jauh. Jauh-jauh. Oh, jauh-jauh. Yang TN2 itu di sekitaran Giki aja itu cuma gue doang dah kayaknya. Lu, Bodong, Anissa, Kan sana dia ngelempar jauh. tapi kan di Ajinawi jalan nggak terlalu Oh jauh iya, juga. itu masih kisaran Giki tuh. Black ya, Iya, Black di belakang. Black malah belakang persis dia. Dari ke sekolahan ya. Hmm. Jadi kalau di kelas lu dulu tuh yang sering dapat Susi termasuk gak? Susi mah enggak. Orang kalau mau ada ulangan gini, lu pada belajar ya. Ntar kertasnya lempar ke belakang gitu. Tuh gue udah ketar-ketir duluan. Denger kayak gitu, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Cuma kayaknya gue ngerasa gini. Gue tuh di sekolahan di dalam sini ya, karena gue merasa kok ini orang pada apa ya, brutal banget gitu. Kalau dia mau nyontek nih, Iya. dia tuh nyoleknya bukan kayak nyolek tuh, kayak kita tuh diginiin. Gitu. Gue cuil, tapi di grup gue cuma yang pinter. Iya. Nyolek keki ya. Iya, nyolek kesel gitu, kayak punya dendam gitu sama gua. Jadi gua kalau mau ada ulangan gua langsung diem, gua nggak mau nengok-nengok ke gengnya dia nih. Udah Soalnya pasti tadi Juma. Iya, Juma cuma itu dia. siapa? Oh, Juma ya. Iya, grup gue. Jadi gue, Anissa, Juma, Sri Pemilih, Titi, Irma, Aas ya. Iya. Kalau Titin sama Lilis itu Juma di grup gue tuh paling pinter dia. Selain dia siapa Juma? Juma aja sih ya. Cuma kalau di geng dia pinter banget itu.
Tapi itu kan ada kalau lu berarti kategori sedang-sedang lah ya. Iya. Tapi kenapa kok guru mempercayain lu tuh Ji untuk apa kayak nilai, absensi segala macem? Itu kenapa tuh? Nggak ngerti ya, karena posisi mungkin gua gini, awalnya tuh dari Pak Kentut dulu itu dulu. Pak Kentut Pak itu Kentut apa Pak Ketut? Pak Kentut Oh, ya. Kentut ya? Ya namanya Oh, tuh guru apa sih? Itu guru apa sih? Gua lupa. guru, dia cuma kelas 1 doang ngajar. Habis Oh. itu dia keluar. PMP ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih. Oh. Nah, dia Kayaknya itu, Pak Ketut ya yang itu kan. iya, yang pendek itu. Nah, Nah dari dia itu berawal gitu, karena dia mikir gini, dia nggak hafal nama anak-anak, dia pikir dia tuh paling hafal nama gue sendiri gitu, karena dia Iya. nama sesama gitu, dia pikir tuh gue tuh orang Jawa juga gitu, dia nggak tahu aslinya gue orang mana gitu. Selalu ditunjuk. Habis itu gue duduk awalnya tuh deket geng dia, gue belakangnya dia, tapi yang Pak Kentut kamu duduknya depan sini geser, jadi di situ. Nah jadi mungkin Pak Kentut apa kan kalau misalnya sebelum masuk ke kelas dia selalu bilang, Ji nanti aku nggak masuk kelas ya, ini kamu catat aja di depan gitu. Oh. Catat ini, nanti anak-anak biarin pada nulis. Gue nyatet di depan. Itu anak-anak nggak ada yang nyatet tau, gue menyatet kayak orang gila, nyatet aja sendirian. belakang lu ngapain ya? Ada Iya, konser, ya ya, elah, jungkir balik ya. Yang enggak ya, yang laki, apalagi kayak Sulaiman yang ngobrol. Kayak si Tata sama si Sapi almarhum itu puisi aja yang dibikin. Buat siapa? Dia kan dulu seneng sama Anissa ya, Ya, seneng sama sampai Anissa. senang Anissa. Tapi emang sama si Sapi kita ulas ya, dia itu setelah sama Anissa nggak mau ya. Terus dia tuh kan sempat berdua, sampai terakhir detik dia mau meninggal, itu dia masih sempat ke rumah. Padahal gua tuh udah rumah tangga, gua tuh kerja, dia datang ke rumah. Sorry gue potong. Berarti itu meninggalnya setelah lulus? Si Sapi itu? Udah lama lulus. Oh, iya. Gua kerja, dia datang ke rumah. Ada kucing nggak? Gitu. Kata anak gua, tanya dari siapa? Bilang aja dari Om Andre gitu. Dia kan nama pakainya Andre. Ya kan di kelas ya, Andre dia. Nah itu dia, itu tukang bikin puisi zaman dulu. Oh. Terus kalau si Tata itu model orangnya pinter, enggak apa enggak nyeleneh. Ada tuh Soma gitu. Pokoknya tuh anak kelasan TN2 itu gue bilang mah nggak ada yang bagus. Dalam artian pokoknya Waktu itu ya. Iya, Waktu itu. dia itu nggak fokus sama belajar. Oh. Yang penting gue masuk. Main. Gue masuk tapi gue mau main Iya. gitu intinya. Gue bukan mau masuk untuk belajar bukan. Gitu. Tuh kalau ulangan pun anak-anak marah kalau ada ulangan. Kenapa emang? Dia cuma ini apalagi gengnya ini kalau Oh. ulangan. Udah lu belajar yang pinter katanya gitu. Ntar lu lempar kertas ya ke gua kan baru sono dong karena kan dia posisi di sono. Iya, kanan lu ya. Iya. Tadi manggil gitu ya. Ntar yang si Supriyati ya dia kan itu juga takut gede doang tuh badannya. Udah Ji langsung aja segi selata mau contek-contekan. Oh. Gengnya dia pun main contek-contekan gitu. Cuma sebenarnya di kelasan kita itu orangnya baik-baik sih kalau kita lagi ada acara solid ya, solid. Acara ulang tahun dia ya Iya, dulu kita datang solid, semua. datang semua gitu. Cuma berita aja lah. Terus nggak tahu. orang tuanya Sule meninggal, kita datang nyelawat di Anggur ya. Itu masih sekolah? Udah lulus. Udah lulus sekolah? Terus almarhum Titin meninggal, kita Iya, kita datang datang. lagi. Pokoknya di WA udah kumpul semua. A few moments later. Tadi kembali ke Pak Kentut itu dulu wali kelas atau? Enggak. Aku bukan wali kelas ya. Enggak. Berarti lu yang suka ngasih tugas-tugas yang dipercayain ke lu tuh cuma Pak Kentut atau? Pak Kentut, Pasia Haan, Bu Sri Mulyani, itu Patri kalau dia lagi nggak mau Wali kelas ngajar lu ya. siapa? Nggak tahu, gue lupa deh wali kelas gue Oh. kelas 1 siapa, kelas 2 siapa, kelas 3 siapa, gue juga nggak paham. Lupa. Cuma seingatnya gue pokoknya ya orang guru-guru itulah kalau dia lagi males ngajar gitu langsung palanya doang ada di depan pintu gitu kan, terus gue nyamperin absen ya anak-anak ya telat 5 menit, udah itu santapan gue yang dibully sama anak laki, pokoknya 5 menit gue gak ada, awas ya katanya, gue diapain, gue diem, gue yang takut beneran, sumpah gue takut begini, ya Allah yang perempuan kok kayak keluaran Cipinang yang laki kayak keluaran Nusa Kambangan gue. Makanya kenapa gue tuh inget cerita zaman dulu, karena di sekolah di kelas gue itu nggak ada bagus-bagusnya gitu, nggak ada cerita indah gitu, yang ada kayaknya penekanan. Penderitaan ya? Iya, makanya gue inget sampai sekarang. Jadi gue kalau inget si ini, oh ini dulu begini, oh ini begini gitu. Lu sama Mas Susi dari kelas? Kelas 2. Kelas 2 gue gabung sama dia. Kelas Itu lu mulai dari kelas 2 emang udah ngerasain penderitaan itu? Iya,
Nah, lu kenapa sus? Kalau lu tega sesuatu itu? Kalau gue sih sebenarnya enggak, biasa aja kalau gue. Oh. Cuma memang pandangannya dia kali. Memang dia berempat, pembawaannya. diem aja kan dari sekolah tuh diem aja berempat ya. Kemudian kemana-mana dia berempat. Sama cewek Caniago yang berlima Iya, ya. berlima. Kalau gue sih biasa aja. Iya, menurut lu biasa. Biasa. Itu buat Karena temen dia lu luar biasa. dia tuh cuawak gitu, maksudnya Oh. berisik, Iya, paling iya. berisik. Jadi kan kita Rame takut ya. Apalagi gue dulu zaman sekolah SMP itu kan gue keluaran dari MTS. Jadi kan yang kalem. Iya, iya, Terus iya. adaptasi sama anak laki juga nggak bisa Betul. kan. Jadi gue begitu kekerasan gue ditindas gitu. Padahal sih sebenarnya bukan, tapi perasaan gue gitu. Tapi ya, kalau apa ya, mungkin bukan di TN aja ya, di kelasan gue juga AK1 ada beberapa temen gue tuh kalau sekolah tuh yang gue bingung nih ya, kita kan sebenarnya itu mata pelajaran sabrek ya, yang gue bingung tuh ada yang sempat sekolah tuh bawa buku cuma satu. Banyak. Iya, enggak ya, maksud gue gini. Rata-rata cowok yang gitu. Iya, itu buku buat apaan gitu, mata pelajaran kita banyak banget Iya, ya kan. di kelasan cuma bawa satu Iya. buku doang. Ada di kelas Gabung sama Sus itu di kelas 2 tuh. Nah di kelas 2 itu memang udah gejala-gejala lu ditindas, Susi and the Gang versi lu itu udah mulai kerasa. udah mulai terasa. Soalnya gini, dia itu kan apa-apa ketawa dilepas, terus Iya. kita yang nengok, ntar dia gini, kenapa lu? Gitu kan, dia kan pede. Itu di gengnya dia tuh paling maju itu dia. Kalau dia sampai sekarang pun sama gitu. Terus gue yang gini, kok nggak merangkul gitu ya. Kok kita satu kelas perasaan takut dan melihat dia gitu kan. Akhirnya gue ngomong dong sama depan, sama samping gue juga sama si siapa, Siti Rustina ya. Yang kecil ya. Iya, gue duduk sama dia. Ji, lu gimana kalau ngeliat dia? Gue juga takut Ji, sama gitu. Terus jadinya kita tuh karena kita berlima sama ketakutan semua, ya jadi pembawaan kita takut. Terus kalau keluar kita kan dari depan pintu. Kalau orang kan misi ya gitu. Misalnya ngomong gini, bisa dia mangga gini, "As, gue mau lewat." Gitu. Kan jadinya diadu tuh yang gini. Ya Allah. Gitu. Gue gini, ya Allah kok kelas ini kayak gini gitu. Akhirnya tuh gue tuh nggak ada yang berani, nggak ada yang mau lah gitu. Jadinya keluar main tuh keluar. Nggak ada, gue tuh tetap di dalam. Baru itu sekolah semea ya, tapi nuansanya Iya, nuansa tuh bener-bener budut zaman dulu gitu kan. Terus gue mau nanya lu ini Sus, soal model rambut tuh Sus, yang kayak gitu, lu mulai dari kelas berapa? Kelas 2. Udah kelas 2? Awalnya kelas itu sih biasa, Oh. ngabok-ngabok biasa gitu Oh. kan. Begitu kelas 2, jadi gue tuh kompak tuh. Awalnya sih pencetusnya Aas ya. Iya, Aas, Anissa, Titin. Oh. Udah gitu akhirnya kesini Anissa ngikut, gue ngikut, Juma ikut. Satu lagi siapa sih yang sama gue? Irma, Oh iya, Irma Irma. sama Titi. Iya, itu rambut sama itu. Itu setahun bertahan tuh model rambut gitu? Iya, sampai lulus. Sampai lulus. Oh, Sampai lulus. Sampai di Bogor, lihat foto di Bogor terakhir. gue gak punya fotonya. Oh, Lilis yang punya ya? Iya, Lilis. Ada, gue begitu. Itu rambutnya. Tapi pas udah mulus gue berponi nih. Tapi lu tau cuma gue ada poni. Jadi dikasih poni gigi, ini tetap disanggul gitu. Iya kan, spray Barbara. Jadi gue gini, nih orang model rambut apa kayak gini gitu kan. Karena kan kita orang kafir. Iya, biasa aja lah ya, Iya. normalnya Udah cepet ya perempuan rambutnya. gimana ya. Gua kan panjang. Dia udah gaul ya. Lu selain kaget, apa lagi Ji? Waktu pertama ngeliat teman-teman tuh gayanya begitu rambutnya. Gue sih sempet gimana ya, udah pokoknya gue nggak berani ngapa-ngapain gitu, kaget doang. Cuma dalam hati aja lu Iya, dumel ya. Iya, gue Kok pede banget gitu. Makan. Terus kalau olahraga gitu, olahraga pinteran, dia nggak mau depan. Enggak, belakang. Dulu yang kecil-kecil depan aja, orang geng gue kecil semua. Emang kenapa? Dia nggak mau, katanya gini, oh, kita kan montok-montok, enjoy, katanya gitu. Ya, keenakan, dulu kan gurunya Pak Halis Sitepu ya. Iya. Iya. Keenakan Pak Halis Sitepu pada ngeliat, ini kita montok, ini kita ngomong gitu ke dia nih. Terus ya udah, kita tuh yang selalu ada di depan. Terus Pak Halis kan gini ya, kenapa selalu ini yang harus di depan gitu? Terus gue gini, saya maunya Pak, gue belain dia dong. Iya. Emang saya Pak maunya di depan. Kenapa kamu selalu maunya di depan? Jumat ya, Kamu di itu kelas selam di Jumat ya? depan. Iya. Itu pokoknya gue tuh ngapain aja selalu di depan, dia enggak. Iklan dong. Iya, karena dia nggak pernah mau, gengnya dia tuh nggak pernah mau paling depan. Apa-apa kalau Upacara main juga nggak mau. gitu. Upacara nggak Pokoknya mau. barisan grup dia depan, gue belakang. Ngerasa menonjol gak sih, Sus? Ya gue biasa, Biasa aja. biasa aja. Tapi memang guru kenal.
sampai Lebih kenal kan karena apa? bandel. ya tadi Kan tadi kalau- tuh ya ketawa iya nyari. Pelajaran komputer Aku kan ngerasa tadinya tuh dia yang perempuan alumni Cipinang, yang laki itu alumni Nusa Kambangan. Lu selama temen itu ada nggak apa namanya? Lu ngalamin kontak fisik? Nggak ada. Cuman mental lu aja. mental doang. Gue paling tertekan dulu sama mental sama sama ketua kelas. Siapa kelas? Ketua kelas gue waktu itu kalau misalnya dia sakit, gue nggak nengokin, gue disumpahin sama dia. Lu doang. Iya, karena gue memang sama dia musuh bebuyutan. Dia waktu itu pernah kena sakit cacar. Oh iya. Satu kelas Kita nengokin pada kesana, kan, gue nggak nengokin. Terus dia nyumpahin, beneran gue nggak ada seminggu gue sakit cacar. Dia nengokin, kata dia gini, lu rasain lu sekarang, lu makan pencarian lu gitu. Gue langsung yang gini, kondisi gue sakit tapi Iya, dia iya. gituin. Gue langsung gini, si Sule jahat banget sama gue gitu bang. Kenapa lu nggak nengokin gue gitu? Udah gue diem sama dia. Terus gue mencoba baik lah sama dia, gue ngobrol, akhirnya dia mau sih ya kita ngobrol baik-baik, dia mau tuh sama gue ngobrol. Tapi gue memang ada nyeleneh juga, aku nanya sama dia gini, "Gue, kok lu mulut lu agak miring?" Dia kan mestinya gitu kan, Iya. agak miring. Dia kena bel palsi. Kalau kita sekarang Iya. taunya kan bel palsi. Dulu kan dia bilang ditabok setan Iya, ya. bukan. Karena dia maghrib, dia juga Bukan. nyanyi dia One eternity later. dia cerita sama kita. Oh, Ya, kalau- kita ketawa geli itu. Kalau gue ngomong sama gue gini, "Le, kenapa mulut lu kok bisa miring?" Karena kan tiba-tiba, tadinya Oh, enggak. enggak. Iya. Normal ya? Jadi Oh. sekarang sekolah nih. Oh. Besoknya dia Besoknya menyong. udah menyong. Ya, gue mau nggak mau kan gue deketin dia lah gitu yang ngobrol. Dia cerita gini, sebelah gue kan ceritanya meninggal nih. Ada kelobangan. Gue ngintip maghrib, gue tabuk kali sama dia ya. Bener-bener miring mulutnya miring. Terus gue gini, "Le, lu punya penyakit kali Le, apa lu punya darah tinggi?" Enggak, gue nggak punya gitu. Dia tuh dengan Dia marahnya. normal dia bilang nggak ada penyakit. Apa aja gue nggak ada penyakit. Tapi suaranya gimana kalau ngomong? Jadi dia susah ya kayak cadel ya kaku. Iya. Mata tapi ikut Kayak sebelah. pelo gitu. Ya kayak gitu sih ikut sebelah tapi Iya, kalau suruh keringat. Itu dari kelas 2. kelas 3 Kelas tiga? kelas Oh. 3 dia ini apa sih namanya mata juga kedip sebelah nggak bisa ya Nggak bisa. jadi separuh tuh dia kelas 3 Oh. Gue suka sih sama dia, dia jadi ketua kelas gini, tegas juga. Terus kalau di kelas kita diomelin sama guru, dia bela kelas kita. Ini tadi sudah belajar pak, gini gitu kan. Dia kan orangnya kalau pakai celana bray. Iya. Zaman dulu itu kan Lebar bray nggak bawah. boleh, iya nggak boleh. Ibu Maria Simangunso, Iya, dia sobek. dia disobek lah sampai segini. Iya. Besok dia sekolah tetap yang segini nggak dijahit, kan gitu ya. Dia begitu, kata dia gini, berani nyobek celana gue ya harus menjahit. Gue dengan posisi sekolah akan terus begini gitu. Akhirnya dipanggil lah sama Pilkoli, Iya. ya nggak kepala sekolah. Dia dinasehatin gitu. Memang kita punya ketua kelas ngebela sih sebenarnya, kita ngebela. dia Setiap nutupin kawan sih. ya. Dia nutupin kalau ada yang bandel bangor gitu Dia kayaknya paten ya dari kelas 2 ke kelas 3 nggak ganti nggak? Udah gak ada yang mau kali Nggak ada yang yang lain. mau. Karena brutal semua gitu, nggak ada yang berani untuk dipanggil sama guru terus Iya. ngajak, nggak ada yang berani kecuali dia. Iya memang cerita kebrutalan tanda petik kebrutalannya anak TN2 ya baru di sini. Baru lu sama Susi tuh cerita. Mungkin dulu waktu masa kita masih sekolah ya belum kedenger cerita ini kejadian di kelas gitu. Ya karena memang waktu kan apa ya TN2 tuh tanda petik kayak terasing, Iya. kayak punya kehidupan sendiri gitu loh. Bahkan kita masih satu sekolahan ya kan. Kadang-kadang juga 1-2 ya paling angkat lu kayak Yan Kelly lah. Iya. Yan Kelly masih mau main kemana gitu sama kita juga masih main. Iya. Kayak, cuma yang lainnya ya kayak gitu lah. Entah berantah kegiatannya apa di kelas kayak gimana. Ya baru ini lalu berdua terus itu cerita bahwa kehidupan TN2 waktu 3 tahun di Gigi seperti itu. Itu anak PN2 itu asik dengan dunianya gitu, dunianya dia masing-masing. Oh my god. Yang dunianya berdandan sendiri, terus dunianya belajar ya kan sendiri, dunianya yang anak laki bandel. Soalnya kita itu di satu kelas itu cewek ya memang 2 kelompok itu doang iya ya.
nggak ada lagi. Kalau si modelan Yana, Lilis sama Ida kayaknya nggak ini yang nggak Dia kenal gitu akrabnya juga. ya begitu tempat itu juga. Cuma kita nggak deket. Nggak deket. Tapi kalau Yana, seingat gua karena dia dulu pernah deket ya sama teman satu kelas gua, Joni, Oh iya. temennya Imbar. Yana tuh sempet tuh ikut-ikut ya gengnya anak Kiki lah, campuran anak Kiki semua kalau main. Yana sempet itu warawiri. Makanya gua sama Yana sih sebenarnya nggak terlalu asing. Gua ya udah karena dulu waktu kita masih sekolah masih suka kumpul bareng, nongkrong bareng, terus udah kita lulus juga di beberapa tempat gue sering ketemu Yana. Nggak terlalu kita tuh waktu di sekolah tuh ada Arjuna yang menyukai dia. Nah kalau lu sendiri kan Gue mah nggak yang sama cowok. masa? Jadi main bareng aja. Terus hobi lu dandan itu buat siapa? Buat si aku. Yang nggak buat sama siapa. Memang gue kan kepengennya rapi aja. Oh, gitu. Lagi Padahal masak. gue nih dulu kalau nongkrong malam minggu itu kan di rumah Anissa, Iya. di rumah Bodong kalau enggak dia emang nggak pernah ikut dia lihat. Enggak. Itu ceweknya cuma gue doang sama Anissa. Oh. Cowoknya tuh Yan Kelly, Sule, Heeh. Black, Didi, Bodong sendiri, sama siapa satu lagi? Soma. Dia mah jarang. Oh, jarang. Itu subuh gue baru balik. Nggak tidur belakang. Oh my god. Jadi kita udah janjian Sabtu, pokoknya sore gue jam 5 udah standby dari rumah. Oh. Jadi kalau cowok nongkrongnya rumah si Bodong dulu nih. Heeh. Kalau gue langsung ke rumah Anissa, karena kan kalau Aas nggak mungkin. Iya, iya. Mungkin nggak mungkin kan, karena kan Aas malam Itu udah rutin pulang. itu. Enggak sih, Enggak. karena sebulan sekali, sebulan 2 kali gitu aja. Sering itu, pokoknya kalau dibilang udah di gue di sini, itu udah janjian kan? Itu masih sekolah tuh. Iya. Di ya besok malam minggu sini ya, udah datang tuh. Kalau Ian mah udah dari sore jam 4 udah di rumah Bodong. Karena kalau nggak di rumah Muslim, karena Ian kan dulu naksir tetangganya Didi kan, si Rina depan rumahnya. Nah, pokoknya gue pas habis sholat subuh nih, udah 5:30 gue balik, Itu biasanya ngapain kalau nongkrong? ngobrol aja, Oh, ngobrol ke pagi gitu. sampai pagi di terasnya rumah Anissa. Mau di mana? Magalan apa? Iya, sekarang jadi Ahmad Dahlan depan, Iya. Ciputat Raya. Iya. Gue di situ, jadi janjiannya Sabtu tetap, Oh. tetap Sabtu. Ya ceweknya ya berdua itu tadi. Kalau yang lain kan nggak mungkin kan, udah pada punya anak kan. Lagi puji. Buang. Lu kenapa sesuatu itu ngerasa lebih nyaman main dengan teman-teman lu yang kebanyakan laki ketimbang dengan yang perempuan? Gimana ya? Karena memang gimana sih? Kan kalau cewek sama cewek mah comel ya. Nah, jadi kayaknya gimana sih ngomong ini ya kan? Ribet. Kalau sama laki kan enggak. Kita enak. Bercandanya ngawur Iya, ya. cerita-cerita apa aja udah lepas aja. Enggak ada istilahnya kalau kita ngobrol sama cewek, ntar ini ngadu, ini ngadu. Kalau sama cowok enggak. Sampai sekarang juga ya. Kita kan Sama cowok-cowok doang kan? iya, kan ceweknya gua. Dia nih sekarang. Yang tadinya dia kan di sekolah sama Iya. gua takut. Sekarang malah deket dia sama gua. Oh. Jadi seringan ketemu gue, Puji, si Ance, ya, cowoknya si Sule, Didi ya, Iya. si Iwan, Iya, Iwan. Bodong. Ci, lu setelah lulus tiba-tiba deket sama si Susi, itu alasannya karena lu kangen sosok Susi yang waktu di Iki dulu, apa karena memang lu ngerasa nggak ada temen lagi yang bisa lo ajak ngobrol? Enggak. Heeh. Jadi gini, begitu kita kan udah bubar tuh. Iya. Awalnya pas abis dari itu ya kalau nggak salah yang perpisahan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.